Oke, selamat pagi semuanya. Kembali kita di pertemuan mata kuliah ekonomi ramah lingkungan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi hijau. Nah, kalau kalian melihat warna hijau, apa yang ada dalam pikiran kalian? Nah, kalau kita berbicara tentang warna, hijau itu adalah warna yang menyegarkan. Kemudian hijau itu identik dengan daun-daunan gitu kan. Nah, kali ini pun kita tidak akan jauh membahas tentang lingkungan yang berkaitan dengan tanaman gitu kan. Tapi bukan hanya tanaman di sini, tapi lebih ke bagaimana suatu ekonomi itu, kegiatan ekonomi itu disandingkan dengan pola perilaku bagi pelaku-pelaku industri yang memperhatikan lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, begitu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja, tapi hampir seluruh dunia itu juga mengalami berbagai masalah mengenai sumber alam gitu kan. Nah, sumber alam itu terlalu dieksploitasi sehingga memperburuk sumber daya lingkungan. Nah, kita sebagai manusia juga sudah terancam. Bukan hanya kita manusia saja, namun hewan juga banyak yang terancam dan akhirnya mereka punah begitu. Nah, karena ulah manusia, kemudian juga karena adanya perubahan iklim, sehingga sehingga banyak hal yang mempengaruhinya, terutama khususnya untuk kerusakan lingkungan, sehingga ini juga mempengaruhi kayak misalnya ini kita berkaitan dengan pemanasan global. Nah, suhu bumi juga berubah seperti itu. Nah, untuk itu maka perlu adanya suatu konsep di mana konsep itu berkaitan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan, di mana dalam artian konsep pembangunan berkelanjutan ini memperhatikan poin-poin penting yang mengenai keberlangsungan hidup manusia, kemudian itu juga menyangkut tentang ekonomi, kemudian selain pembangunan ekonomi tadi, kemudian lebih ke pembangunan sosialnya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai konsep ekonomi berkelanjutan. Nah, sebenarnya tujuan pembangunan di sini di mana-mana itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sini biasa dikenal dengan sustainable development, di mana kegiatan ini menyangkut pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, di sini pun dikatakan bahwa konsep ini mencerminkan suatu pembangunan yang disesuaikan dengan generasi saat ini. Nah, tetapi tidak membahayakan bagi generasi yang akan datang dalam memenuhi kehidupan hidup mereka. Kemudian, konsep ekonomi berkelanjutan juga berbicara tentang isu lingkungan. Maksudnya tidak hanya berbicara tentang isu lingkungan saja, namun ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan.
di mana di antaranya itu ada lingkungan juga, tapi ada tambahannya ekonomi dan sosial. Jadi ada 3: ekonomi, lingkungan, sosial. Nah, di mana dalam pembangunan ekonomi kita itu berbicara tentang mana dalam pembangunan ekonomi ini kita berupaya itu membangun bangsa dengan menumbuhkan keserasian antara pembangunan ekonomi dengan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, di mana ketika dengan adanya masyarakat yang sejahtera, sehingga sejahtera secara ekonomi ya, sehingga itu dapat melahirkan ketangguhan masyarakat yang lebih berpikir maju, kemudian mereka dapat bersaing dan tentunya dari segi ekonomi juga mereka bisa mendukung sektor-sektor lain atau bidang-bidang yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembangunan lingkungan, di mana pembangunan lingkungan ini berkaitan dengan ekologi. Nah, di mana ini berkaitan dengan keanekaragaman hayati, di mana ada makhluk-makhluk hidup lainnya yang berkaitan dengan misalnya hewan, kemudian hutan, kemudian dan masih banyak hal lain laginya yang tentunya memiliki nilai ekologi yang tinggi begitu kan. Nah, sehingga dengan adanya aktivitas ekonomi ini tentunya ini akan menjadi ancaman begitu kan. Bagaimana ancaman ini bisa diselingi dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, sehingga ancaman-ancaman tersebut dapat bisa netralisir seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembangunan sosial, di mana pembangunan sosial ini lebih memikirkan sektor-sektor lebih memikirkan kehidupan yang akan datang begitu. Bagaimana untuk saat ini masyarakat itu diarahkan bagaimana mereka bisa mengurangi atau memberikan contoh bagaimana ketika mereka dapat menjaga lingkungan dengan baik, sehingga lingkungan tersebut dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang indikator pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi kita bicara mengenai ada 3 konsep dalam indikator pembangunan berkelanjutan tadi, di mana menyangkut isu-isu lingkungan yang mengangkat isu lingkungan. Nah, namun lebih luas lagi ada 3 hal yang paling penting, di mana ada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan hukum. Nah, dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World Summit 2005 menyebutkan ada 3 hal dimensi yang disebut saling keterkaitan dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Nah, tadi sudah kita jelaskan bahwa menurut Deklarasi Universal Keberagaman Budaya atau UNESCO itu pada tahun 2001 itu membuat skema pembangunan berkelanjutan pada titik temu 3 pilar. Nah, 3 pilar diantaranya menyebutkan bahwa keberagaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keberagaman hayati bagi alam.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Nah, kemudian dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkungan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pembangunan hijau pada umumnya dibedakan dari pembangunan berkelanjutan. Nah, di mana pembangunan hijau lebih mengutamakan keberlanjutan lingkungan di atas pertimbangan ekonomi dan budaya. Seperti itu. Mengetahui indikator pembangunan berkelanjutan, maka kita ingin tahu apa sih itu ekonomi hijau. Nah, di sini dikatakan bahwa kemudian yang selanjutnya tadi adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, ya. Poin terakhir itu pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, di mana menekankan pentingnya pertumbuhan rendah karbon yang memberikan kontribusi bagi upaya global dan nasional untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, ini berkaitan dengan pemanasan global dan meminimalkan dampak yang merugikan masa depan masyarakat lokal dan internasional, sekaligus meningkatkan keamanan energi. Seperti itu. Kemudian alasan lain mengapa perlu adanya ekonomi hijau adalah pengaruh globalisasi. Nah, di mana ini menjadi sebuah ancaman dan tantangan keberlangsungan khususnya untuk pembangunan ekonomi nasional kita, tuh kan. Nah, kalau kalian perhatikan saat ini dunia itu semakin hari semakin banyak mengalami perubahan. Nah, ini berkaitan dengan proses globalisasi, di mana proses ini membawa konsekuensi bagi setiap negara-negara lainnya, begitu. Nah, misalnya saja, contohnya ya, saat inilah ya, kalau secara global itu kita semua mengalami bencana ibaratnya bencana internasional lah, seperti itu, karena hampir seluruh pelosok dunia itu mengalaminya. Nah, ini kan menjadi salah satu fenomena, di mana fenomena ini memberikan perubahan di satu bagian dunia atau pada bidang tertentu dengan cepat. Juga ini berpengaruh ke fenomena lain yang meluas, khususnya berkaitan dengan ekonomi. Jadi dampaknya di ekonomi. Nah, kembali kita bicara tentang ekonomi, yang kalian rasakan adalah ketika saat ini perekonomian yang dialami oleh kita sendiri, misalnya khususnya untuk Indonesia sendiri, itu kan kalau dulu itu sistem pasarnya itu lebih ke mandiri ya, maksudnya itu tidak pangsa pasar ketika kita menjual produk itu tidak terlalu luas begitu kan. Namun kalau sekarang itu sistem pasar itu lebih meluas dan lebih menyatu begitu. Menyatu ini dapat dikategorikan adalah salah satu pasar yang secara global itu kita bisa gambarkan, maksudnya tuh gambarnya seperti pasar global itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada satu negara pun yang dapat lari dari pengaruh semua itu. Jadi tidak ada satu negara itu dapat berdiri sendiri. Mereka juga membutuhkan negara-negara lain untuk menyokong misalnya entah ekonomi mereka, entah mereka saling
buku ataupun tukang tenaga kerja ataupun pertukaran pelajar. Jadi masing-masing negara itu saling membutuhkan dan saling mengisi. Nah, tentunya ini merupakan salah satu alasan mengapa kita sebagai bangsa itu harus bisa membangun ekonomi nasional yang baik. Jadi jika dikelola dengan baik, tentunya perubahan-perubahan dunia ataupun hal-hal apapun yang mengganggu ekonomi bangsa kita itu tidak akan berpengaruh seperti itu. Ketika kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada khususnya untuk negara kita Indonesia. Nah, di sini dikatakan bahwa peningkatan ketahanan ekonomi nasional menjadi bagian penting dalam menghadapi globalisasi yang dapat menghasilkan dampak positif maupun negatifnya. Nah, suatu negara mempunyai ketahanan ekonomi bila mempunyai kemampuan ekonomi yang tidak tergoncangkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan oleh globalisasi. Nah, serta mampu memberikan kesejahteraan yang meningkatkan kepada rakyatnya melalui pembangunan. Seperti itu. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silakan kita sampaikan di WA group yang sudah disediakan. Kemudian harapan saya kalian dapat selalu semangat kuliahnya, kemudian tetap 3M ya. Kemudian hanya itu saja. Sampai di sini pertemuannya dan selamat pagi.